Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Engkaulah penolong yang setia Tuhan, dalam kesesakan kami, di dalam kesesakan.
Demikian dalamnya Tuhan, demikian luasnya kasih-Mu yang kami rasakan. Tidak pernah terhitung Tuhan, pertolongan-Mu selalu nyata bagi setiap kami. Amin. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada. Amin Tuhan. Saya jumpa jemaat kita bangkit berdiri. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam Tuhan kasih-Mu bagi setiap kami. Kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami melihat bukti kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami melihat bukti pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami ada pagi ini Tuhan, itu adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kami. Bagaikan dalam, begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sungguh kami tidak bisa Tuhan membalas kasih setia Tuhan dalam hidup kami, selain kami memberikan hati kami pagi ini Tuhan. Koriara lama batakayara labasiki arara bashandara labasiki kiarara labasandere. Haleluya, haleluya. Syararararamo, oriara labatakayara labasi, kiara labasandara lamalabasi. Haleluya Tuhan, kami sembah. Syaralabashi, kiara labalabasandara labalakayara labasi. Segenap hati kami Tuhan pagi ini, segenap kekuatan kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Rasa syukur kami, rasa terima kasih kami untuk Tuhan. Terimalah pujian kami
Mari jemaat Tuhan pagi hari ini, buka hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari ingat segala kebaikan Tuhan. Mari ingat segala pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya setiap kita pribadi demi pribadi, kita pernah mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan yang menolong saya dan saudara. Tuhan yang memberikan kita kesembuhan. Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Tuhan yang menjadikan kita berharga di matanya. Mari pagi hari ini buka hatimu lebih lagi buat Tuhan. Naikkan syukurmu. Naikkan sembah syukur yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Dengan apa kami balas Tuhan kasih-Mu? Dengan apa kami balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas semua yang sudah Tuhan beri bagi setiap kami? Hanya hati kami Tuhan. Hanya hati kami pagi hari ini kami mau serahkan kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kiara labasanda rabasigiri. Kiara labasanda. Kiara labasande. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Allah yang layak terima pujian. Allah yang layak terima sembah kami. Sembah sujud hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Rabbi haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan kami Tuhan, apapun yang hari-hari ini kami lalui, satu yang kami mau katakan, Engkau tetap Allah yang baik. Apapun itu Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami rindu kami lebih lagi Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau cantakan di hadapan Tuhan. God is so good. Mari Bapak Ibu nyatakan di hadapan Tuhan. God is so good. God is so good. Is so good to me. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. God is so good. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good.
sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God, mari angkat jempol saudara buat Tuhan. God, ayo mana jempolnya? God, He's so good. He's so good to me. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God, mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala saudara. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Amin. God is so good. God is so good. He's so good. Ayo saudara sama-sama kita lambaikan tangan saudara. God is so good. Kita semua adalah orang-orang yang merasakan hadirat Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Haleluya. Kita lebih lagi bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka
ragu mengikut Tuhan, amin. Sebab kita percaya bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semuanya, amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Jangan pernah ragu ikut Tuhan, amin. Jangan pernah ragu untuk melayani Tuhan, untuk melayani-Mu. Amin, saudara. Walau banyak rintangan, di tengah badai sekalipun, kita mau nyatakan bahwa kita tidak pernah ragu pada Tuhan untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu.
kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persiapkan persembahan kita, kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Ya. Dan juga kami ingin menyampaikan buat Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang sudah Bapak Ibu alami, ya mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi kami terlebih dahulu sehingga kami bisa menyediakan ruang, kami bisa memberikan waktu untuk kesaksian. Dan juga kami rindu menyapa jiwa baru, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini pagi hari ini sama-sama beribadah dengan kami. Ya, kalau ada mari mungkin boleh mengangkat tangannya. Kami menyambut dengan kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami dan kami juga mengundang untuk sama-sama kita beribadah di tempat ini di waktu-waktu ke depan ya. Ada kegiatan-kegiatan ibadah yang sudah dibacakan tadi. Ya, puji nama Tuhan, persiapkan hati kita, kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga
berharga di mata-Mu Tuhan. Kau sudah beri yang terbaik bagi setiap kami. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kau telah berikan nyawa-Mu, Kau telah berikan nyawa. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Yang terbaik tersedia bagi kami Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa artinya hidup kami bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. ku bersyukur Atas kasih karunia-Mu. Mari sembah Tuhan, ucapkan syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kau rasakan sepanjang minggu ini. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama Yesus. Terima kasih. Kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami tinggikan Engkau.
Bapak Ibu bersyukur hari ini Tuhan memberikan hari terbaik buat engkau. Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, katakan saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 2, 3. Saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan duduk dulu. Mari buka bersama dengan saya 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-39. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-39. Bisakah kita baca dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa? Ada ayat di slide, silahkan lihat ke slide dan kita sama-sama akan baca dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. 1, 2, 3. 13. Empat belas. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada hari-hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil di depan 40 hari lamanya. 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak kamu bergandum dan roti 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada pasukan Filistin. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di tempat terbanti di tengah berperang melawan orang Filistin. 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia di perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tengah penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarkannya. 24. Ketika orang Filistin melihat orang itu lari, mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikannya anaknya perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencomokkan barisan daripada Allah yang hidup?
27. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengarkan perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan sama-sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang sejak dari awal masih telah menjadi prajurit. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini hanya bisa menggembalakan kambing domba ayahnya, tetapi dengan singa beruang yang menekan seekor domba dari kawanan. 35. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya, ditaruhnya ketopong tembaga kepalanya, dan dikenakanlah baju sirah kepadanya. 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di baju perangnya. Kemudian dia berkeliar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkata Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Tuhan mau berdoa sekali lagi biar Tuhan berbicara kepada setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara online. Mau berdoa biar dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, dari yang paling senior sampai yang paling junior, semuanya mendapatkan lawatan Allah. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu Bapak Ibu lagi setelah beberapa bulan kita tidak ketemu. Terima kasih buat Pak Freddy, Ibu Femi yang sangat luar biasa, gembala yang luar biasa yang dipakai Tuhan, dan saya senang bisa bertemu dengan jemaat semua hari ini. Bapak Ibu sehat? Siapa yang sangat sehat? Tolong angkat tangan. Siapa yang setengah sehat? Siapa yang kurang sehat? Tergantung dari tinggi rendahnya tangan. Satu hari Daud diminta oleh bapaknya untuk pergi bawakan makanan buat saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya menjadi tentara Israel yang harus ikut perang melawan Goliat. Kurang lebih mereka sudah di sana 40 hari, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Bapaknya Daud bilang, Daud bawakan ini makanan buat kakak-kakakmu dan juga buat tentara-tentara di sana. Taruh aja di situ enggak apa-apa, kalau dia jatuh ya sudahlah. Daud disuruh, Daud biasanya menggembalakan domba karena dia anak paling kecil. Dia bersaudara 8 orang, kakak-kakaknya semua pergi ikut perang. Dia harus jaga kambing domba. Kalau sekarang kakak-kakaknya pergi kemana-mana, dia disuruh jaga toko.
Tidak boleh kemana-mana, urus toko saja, urus kambing domba, urus semua itu barang-barang di toko. Seperti itu. Ketika Daud sampai ke medan perang, dia lihat, kenapa ini? Ada apa? Terus mereka bilang, iya ini ada orang namanya Goliat. Dia itu menjelek-jelekkan orang Israel. Dia menghina orang Israel. Dia mencemoohkan orang Israel. Dan sudah 40 hari modelnya seperti begini. Setiap hari mereka berhadap-hadapan antara tentara Israel dengan lawannya. Begitu Goliat keluar, Goliat tinggi besar, tentara Israel ngacir. Pergi ketakutan. 40 hari terus menerus terjadi seperti itu. Saya tidak akan bahas tentang peperangannya. Yang saya akan bahas adalah ini. Ketika Daud bawa makanan dan ketemu dengan kakaknya, kakaknya bilang begini, apa kau bikin di sini? Daud disuruh bawakan makanan loh oleh ayahnya. Dia pergi bawakan makanan, kakak-kakaknya bilang, apa kau bikin di sini? Saya tahu hati busukmu. Kau datang ke sini cuma mau lihat perang. Itu kambing dombamu yang 2-3 ekor, bukan 200-300 ekor. Bukan 2.000-3.000 ekor, 2-3 ekor. Kok kasih tinggal sama siapa? Bayangkan Daud datang dengan hati yang baik, disuruh bawakan makanan, ketemu dengan orang yang menghina dia. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Daud, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, ambilin makananmu, terserah. Betul? Kita jengkel kan? Kita jadi emosi, kita ketemu dengan orang, hatinya kita baik-baik mau ketemu, dia kata-katai kita, dia berpikir buruk tentang kita. Kita datang dengan maksud hati baik, mau menolong, ditanggapi salah. Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu? Pernah? Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Tolong angkat tangan. Yang enggak pernah jangan. Pak Freddy pernah, berarti Pak Freddy manusia biasa. Yang lain malaikat. Coba cek, masih injak tanah atau tidak? Berapa banyak Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu? Bermaksud baik, tapi ditanggapi salah. Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Coba lihat sebelahnya, kalau dia enggak angkat tangan, coba cubit dia. Jangan-jangan dia malaikat. Semua kita pasti pernah mengalami hal seperti itu, betul? Tapi kalau Bapak Ibu lihat, kembali tolong pasang ayat yang ke-28. Di sana tertulis ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 200-300 ekor, betul? Apa yang tertulis? 2-3 ekor. Kepada siapakah engkau meninggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Daud datang dengan hati baik-baik loh. Disuruh bawakan makanan. Tapi dinilai buruk oleh orang lain. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Eliab bilang ini, bikin apa ngana ada di sini? Lihat tanggapan Daud sederhana. Saya cuma bertanya, orang Makassar bilang begini, saya bertanya Jiko dong. Kita cuma bertanya. Apa yang salah?
ayat berikutnya, ayat yang ke-30. Lalu berpalinglah ia daripadanya. Hari ini saya mau share sesuatu hal. Ketika Daud mendapat tanggapan negatif, dia tidak urusi omongannya orang. Dia tidak urusi apa kata orang. Dia lebih jaga hatinya. Dia berpaling. Cuma bertanya kok. Kenapa so? Selesai, dia pindah. Terlalu sering, kenapa kita kalah? Kenapa setiap hari moodnya kita tidak bagus? Karena ketika ada orang berpikir negatif tentang kita, dituduh sesuatu yang negatif, kita mau urusi. Kita mau bertanya, jaga nganape mulu Kita mau serang dia, belajar dari Daud. Daud dikata-katai, kau memang punya hati jahat. Dia cuma bilang ini, cuma bertanya kok. Kenapa so? Selesai itu dia berpaling, dia tidak urusi. Kenapa? Daud tahu. Visi yang Tuhan kasih untuk Daud adalah untuk perang melawan Goliat, bukan perang melawan kakaknya. Visi yang Tuhan kasih untuk saudara untuk menang dalam perjuangan hidupmu, bukan melawan mertuamu, bukan melawan iparmu, bukan melawan suamimu, istrimu, bukan. Terlalu sering kita kehilangan fokus yang harusnya perjuangan yang kita menangkan, kita terlalu fokus kepada apa kata orang, kepada apa yang tidak betul, itu yang kita urusi. Akhirnya peperangan kita gagal. Ada banyak orang mau dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi kenapa gagal? Karena terlalu banyak ngurusi omongannya orang. Tahu, itu, dia itu istri ke-7 loh dari 8 suami. So what gitu loh, urusan dia lah, betul ya? Kok tahu itu Ferdi Sambo, itu dia selingkuh. Urusannya apa sama saudara coba? Betul ya? Kita mau pusingi Ferdi Sambo, urusan dialah. Perjuanganmu yang harus dimenangkan. Apa yang harus engkau lewati setiap hari, itu jauh lebih penting daripada urusan Ferdi Sambo. Betul ya Bapak Ibu? Respon Daud, dia tidak peduli apa kata orang, dia cuek. Tidak segala sesuatu harus kita urusi. Ingat, tidak segala sesuatu harus kita urusi. Kadang-kadang kita ngurusi hal kecil-kecil sampai kita kehilangan hal besar yang sedang Tuhan siapkan untuk hidup kita. Visi yang Tuhan berikan kepada Daud adalah Goliat, bukan berkelahi sama kakaknya. Tidak semua orang tahu visi kita. Visi yang Tuhan berikan untuk kita mungkin tidak sama dengan orang lain. Tidak usah peduli dengan apa kata orang. Daud datang disuruh bawakan makanan. Tuhan kasih visi dia, Daud kalahkan Goliat. Begitu dia sampai di medan pertempuran, kakaknya bilang, "Kenapa nggak ada di sini? Ini nganape hati jahat sekali." Dia tidak peduli. Kenapa? Visi Tuhan tuh dia bukan untuk kalahkan kakaknya. Jangan kehilangan visi Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas visimu, atas segala sesuatu. Hanya gara-gara ngurusi hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak penting. Daud cuma bilang, saya cuma bertanya kok. Kita cuma bertanya. Bertanya Jakodo, tidak bikin apa-apa. Hari ini ada banyak orang Kristen kecewa karena kupingnya terlalu tipis. Ada banyak orang Kristen tidak menang dalam hidupnya
Kenapa? Kupingnya terlalu tipis. Saya sudah gak mau pergi ke gereja Petra. Kenapa? Terlalu banyak orang ceritai saya. Ini urusan orang lah. Yang terima berkat saudara kok, kenapa mau pusing? Betul ya? Gak usah pusing dengan apa kata orang. Gak usah pusing. Coba angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tepuk sebelah kanannya bilang gini, gak usah pusing dengan saya. Suami bilang gini sama istrinya, gak usah pusing dengan saya. Oke, pulang gereja cari makananmu sendiri. Dalam hidup kita ada banyak kali kita kecewa. Kenapa? Karena kita terlalu peduli dengan apa kata orang. Ada banyak istri-istri yang selalu curiga dengan suaminya. Kenapa? Terlalu sering nonton sayap-sayap patah. Drakor, drama Korea. Ada aja. Ada lagi yang tiap hari ketakutan. Om Freddy tolong doakan Om Freddy. Kenapa? Saya rasa ketakutan. Boleh tolong usir itu setan? Om Freddy sudah doakan, usir setannya. Tetap ada. Kenapa? Tiap malam yang dia nonton adalah Pengabdi Setan 2. Bagaimana setannya mau pergi? Diusir pun balik. Kenapa? Anda yang undang. Betul ya? Jadi sekali lagi, apa fokus yang harus Anda capai? Apa visi Tuhan untuk hidupmu? Gak usah peduli dengan apa kata orang. Gak usah peduli dengan situasi yang terjadi. Fokuslah pada perjuanganmu. Fokuslah pada apa yang harus engkau capai hari ini. Fokuslah untuk bergerak maju. Ada banyak orang, dia mau pergi kerja pagi-pagi. Keluar dari rumah, hatinya masih enak. Begitu di tengah jalan, ada yang potong jalannya. Kurang ajar. Saudara kejar dia, maki-maki dia. Orangnya juga gak rasa bersalah kok. Tapi gara-gara saudara kejar dia, saudara maki-maki dia. Sepanjang harimu, gak ada damai sejahtera Allah. Mau buat keputusan, masih ingat yang tadi. Bad mood sepanjang hari. Siapa yang salah? Kita. Karena kita tidak menjaga hati kita. Ada banyak hal yang bisa mengacaukan hati kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak bahagia. Makan pagi terlambat. Istri goreng nasi keasinan. Macam-macam. Tapi kalau saudara harus kehilangan damai sejahtera Allah hanya gara-gara hal kecil tersebut. Saudara bisa kehilangan satu hari damai sejahteramu. Rugi besar. Padahal satu hari harus engkau lewati penuh dengan berkat Tuhan. Hanya gara-gara orang telepon salah, tagihan kartu kredit salah. Bisa menghancurkan hidupmu. Sayang sekali, betul kan? Hati-hati dengan apa yang saudara tanggapi. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah saya hari ini adalah ban serep. Sengaja saya minta tolong untuk disiapkan satu ban serep. Berapa banyak Bapak Ibu punya mobil yang ada ban serepnya? Tolong angkat tangan. Angkat tangan. Oke, sekarang yang punya mobil dan tidak perlu ada ban serep karena ada Tuhan yang menjaga banku. Sekarang tolong angkat tangan. Bapak Ibu mau berdoa setiap hari atau tidak, di mobil itu perlu ada ban serep. Apa tujuan ban serep disiapkan? Apakah ban serep disiapkan supaya semua orang akan berpikir dan berharap mobilnya akan bocor? Betul? Ada yang begitu? Pak, hari ini saya siapkan ban serep. Kenapa? Doa saya, kalau sampai saya bocor, saya punya ban serep. Ada yang begitu? Tidak. Kita berdoa, Tuhan saya mau berangkat kerja, saya mau pergi ke tempat ini. Tuhan lindungi saya, lindungi kendaraan yang saya pakai. Betul? Kita tidak pernah berharap ada ban bocor di tengah jalan. Tapi kita tetap punya ban serep. Kita tidak pernah tahu setiap hari apa yang harus kita hadapi. Ada orang potong jalannya kita. Ada customer, ada pelanggan tiba-tiba marah-marah.
pergi ke toko komplain karena barang terlambat, barang salah, harga kemahalan, harga kemurahan, apalah semua. Ada yang komplain ke dokter karena salah kasih obat, apapun. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan kita. Tapi yang kita bisa siapkan adalah ban serep. Katakan sama-sama, ban serep. Sekali lagi 2, 3, ban serep. Bapak Ibu yang tidak tahu ban serep boleh lihat ini sekarang. Kalau nanti tetap tidak tahu boleh pergi ke toko ban. Kita tidak berharap terjadi sesuatu dengan mobil kita. Tapi kita tetap menyediakan ban serep. Ada banyak orang hidup tidak punya ban serep. Kena sesuatu, dia marah. Kena sesuatu, marah. Kena sesuatu, marah. Pokoknya hidupnya penuh dengan kemarahan. Bahkan kalau di kantornya, di beberapa perusahaan lain, bukan di sini. Di sini semua orang-orangnya baik-baik. Penuh damai sejahtera dan Roh Kudus. Amin. Kok yang amin cuma Pak Freddy? Di perusahaan lain, kalau ada yang mau pergi ketemu sama bosnya, dia akan tanya sama orang-orang di sekitarnya. Bagaimana bos? Cuaca bagaimana hari ini? Hati-hati, mendung. Kenapa? Bosnya habis marah-marah. Besok-besok mau datang lagi ke bosnya. Bagaimana cuaca hari ini? Guntur, hujan deras, hujan lebat, ada halilintar. Kenapa? Tagihan macet. Semua jatuh tempo. Bosnya meledak-ledak. Hei, saya mau beritahu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak punya ban serep. Orang yang punya ban serep, dia akan tahu, oke, hal ini saya tidak bisa handle. Ya sudahlah, saya serahkan kepada Tuhan, saya maju lagi. Saya jalan dipotong sama orang, mungkin orang itu lagi sakit perut, biar Jo. Anda punya ban serep, Anda jaga hatimu. Ada orang yang karena tidak punya ban serep, wah setiap hari hidupnya bad mood terus. Kenapa kok bad mood? Masa saya tegur itu orang selamat pagi, dia enggak menjawab. Bisa bikin bad mood? Bisa. Yang lain, kenapa kok bad mood? Masa saya telepon, tiba-tiba dia kasih mati. Padahal listriknya, baterainya habis, lowbat. Orang yang punya ban serep, dia akan berpikir mungkin baterainya habis. Sebentar saya telepon lagi. Orang yang tidak punya ban serep, setiap hari hidupnya dipenuhi dengan kegalauan. Hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, khawatir. Anaknya pergi sekolah, dia khawatir. Jangan-jangan nanti anak saya di sekolah diculik orang. Anaknya tidak mau pergi sekolah, dia juga khawatir. Jangan-jangan anakku bodoh nanti. Anak pergi sekolah salah, tidak pergi sekolah salah. Kenapa? Karena tidak punya ban serep. Tidak punya ban serep. Jangan hidupmu mudah rapuh dan kecewa. Orang yang mudah rapuh dan kecewa itu karena tidak punya ban serep. Sedikit-sedikit orang Makassar bilang mojo. Ngambek. Pak apa kabar? Kok sudah lama enggak pergi ke gereja? Sudah lama enggak kelihatan. Bagaimana? Pak Pendeta, mohon maaf. Semua orang di gerejanya Pak Pendeta itu munafik. Hanya dia yang tidak. Ayo mulai hari ini punya bahan serep. Saya belajar ini. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah cara hidup orang lain. Yang kita bisa jaga adalah diri kita sendiri. Satu hari saya diundang oleh sebuah perusahaan untuk kasih training. Mereka minta saya
training dari pagi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Saya berangkat malamnya karena saya masih meeting sepanjang hari. Malam setelah makan malam saya dengan tim berangkat keluar kota ke tempat itu. Di tengah jalan orang bagian HRD-nya itu masih chat saya. Pak, nanti Bapak kamarnya di sini ya, timnya Bapak kamarnya di sini. Oh iya Bu, terima kasih, sebentar saya kurang lebih sekitar jam 11 malam baru tiba. Begitu saya tiba, kita cari mana si Ibu A. Oh mungkin lagi di kamarnya Pak. Oh iya sudah. Ingat saya ketemu Ibu A itu beberapa kali, tidak baru satu kali, beberapa kali. Kami lagi ngobrol dalam kondisi hujan deras. Yang saya masih tanya acara besok jam berapa. Si Ibu A itu datang. Selamat malam Ibu, apa kabar? Saudara tahu, dia cuma lihat saya begini. Baru dia jalan. Saya pembicara loh besok. Saya tamu undangannya perusahaan mereka loh. Saya dibayar enggak murah loh. Saat itu, di satu sisi saya bilang kurang ngajar ini orang. Di sisi lain, Tuhan bilang, hei pakai ban serepmu. Mana ban serepmu? Apa yang saya lakukan? Ya oke lah. Dia tidak respon, saya cuma tanya kamar saya di mana. Saya tanya sama orang lain akhirnya. Oh kamarnya Bapak di situ. Saya datangi kamar itu. Kamar itu penuh dengan orang. Ternyata dia mau campur saya dengan semua orang yang ada di situ. Ada kurang lebih 20 orang. Terus saya tanya gini, saya diminta untuk tidur di sini malam ini. Adakah kasur saya? Oh full Pak. Datang nggak disambut. Cuma bahagia begini baru jalan. Kamar tidak disiapkan. Saya bilang ke tim saya, sudah gak usah ribut. Kita keluar, kita cari hotel lain, kita bayar hotel lain. Toh kita cuma semalam, selesai. Kenapa? Lebih penting saya jaga damai sejahtera saya. Kalau saya gak damai, besok saya gak bisa kasih training. Saya jaga damai sejahtera saya. Sudahlah, mereka gak siapin, kita siapin sendiri, kita bisa bayar kok, gak masalah. Kenapa? Saya jaga. Setiap hari saya bangun tidur, saya akan bangun dan saya akan bilang saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Kemudian saya akan berdoa, saya akan menyembah Tuhan. Terus kemudian saya akan bilang ini, Tuhan hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya mau ada penyertaan Tuhan. Tuhan saya mau punya ban serep. Apapun yang terjadi saya tidak tahu. Tapi saya mau jaga damai sejahteraku. Jalan pergi ke tempat meeting. Di meeting tidak semuanya menyenangkan. Kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi saya jaga damai sejahtera Allah yang ada di dalam saya. Orang lain boleh tidak suka, terserah. Kenapa? Karena Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Bolehkah kita baca ayat ini sama-sama dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa? 1, 2, 3. Apakah ayat ini berkata sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang kecuali mertuamu? Ada? Tidak. Apakah ayat ini berkata sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang kecuali istrimu yang cerewet sekali? Ada? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan mau kita yang jaga hatinya kita. Nggak usah peduli dengan orang lain. Sekali lagi, banyak hal bisa bikin kita kehilangan damai sejahtera. Sudah jalan naik mobil bagus-bagus. Biasa toh ketemu mak-mak yang nggak jelas. Weser kiri belok kanan.
Tiba-tiba stop di jalan. Sudah stop di tengah jalan lagi. Halo, apa kabar? Dia tidak peduli orang di belakang. Pernah begitu? Saatnya pakai ban serep. Daripada kita jengkel, pakai ban serep. Katakan sama-sama, pakai ban serep. Sekali lagi 2, 3. Saya menulis ini di Instagram saya. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Jika kita menyalahkan orang lain yang membuat kita tidak bahagia, berarti kita tidak bertanggung jawab dengan diri sendiri. Sekali lagi, jangan menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Pak, saya tidak bahagia karena istri saya tidak pernah kasih saya pelayanan yang baik. Berarti engkau menggantungkan kebahagiaanmu pada istrimu. Pak, saya tidak bahagia Pak, suami saya tidak pernah tersenyum di rumah. Berarti engkau menggantungkan kebahagiaanmu pada senyuman suamimu. Padahal yang harus jaga adalah diri kita sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Jika kita menyalahkan orang lain yang membuat kita tidak bahagia, berarti kita tidak bertanggung jawab dengan diri sendiri. Yang harus jaga adalah diri sendiri. Hal yang lain yang saya tulis di Instagram saya. Kita tidak selalu bisa menghalangi apa yang orang lakukan. Tetapi kita selalu bisa mengatur respon kita. Sekali lagi, kita tidak selalu bisa menghalangi apa yang orang lakukan. Daud tidak bisa menghalangi kakaknya berpikir negatif tentang dia. Tetapi kita selalu bisa mengatur respon kita. Kita yang atur respon kita. Kita yang jaga hati kita. Daud yang jaga hatinya. Dia cuma tanya, apakah yang saya lakukan? Kemudian dia pergi, dia tinggalkan kakaknya. Kenapa? Dia kejar visi Tuhan untuk hidupnya. Jangan visi Tuhan untuk hidupmu gagal hanya gara-gara engkau terlalu banyak ngurusi urusannya orang lain. Terlalu banyak urusi perkataan orang lain. Terlalu banyak urusi pikiran orang lain. Urusan dia. Ada memang orang tertentu yang Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita dan jadi kertas gosok. Pak, di rumah saya Pak, semua orang kertas gosok Pak. Saya buat ini salah, buat itu salah. Pak, saya sudah coba masak yang paling enak loh Pak. Saya cari semua masakan dari YouTube, saya ikuti Pak. Suami saya waktu saya tanya Pak, gimana Pak makanannya? Biasa aja. Sakit Pak. Sakitnya tuh di sini. Kau sakit? Karena kau tidak menjaga kebahagiaanmu. Kau tidak bisa menghalangi apa yang orang lain lakukan. Tapi yang kita bisa jaga adalah respon kita. Katakan sama-sama, respon kita. Sekali lagi 2, 3. Katakan respon saya. Sekali lagi 2, 3. Respon saya. Pak, tetangga loh Pak. Masa parkir mobil di depan saya, di depan rumah. Kita tidak bisa keluar Pak. Kurang ngajar itu tetangga Pak. Saudara maki-maki itu tetangga. Begitu tetangga datang cuma minta maaf ya. Mohon maaf. Terus dia pergi. Dia masih ingat saudara marah-marah. Enggak. Saudara masih ingat saudara sakit hati? Iya. Kurang ngajar itu tetangga. Padahal yang bisa dilakukan adalah oke, kasih tahu dia, Pak lain kali tolong jangan parkir sini Pak. Karena mobil kami harus keluar masuk. Kalau perlu pasang palang di depan rumah, selesai. Jaga hatimu, gak perlu marah-marah. Pakai ban, serep. Pulang gereja sebentar, kalau Bapak Ibu pesan cumi-cumi goreng tepung, tapi keluarnya udang bakar, pakai ban serep. Kadang-kadang kan
Tuh, kita masuk restoran, kita pesan sesuatu, keluarnya lain. Kita pesan, kita ngomong ini, ditanggapi lain. Ada orang-orang tertentu memang yang dia selalu jadi kertas gosok untuk kita. Oke lah, dia selalu bikin kita sakit kepala, bikin kita pusing. Orang Makassar bilang dia panai cera. Selalu bikin, ini orang. Ada orang-orang tertentu memang yang Tuhan taruh untuk jadi kertas gosok. Kenapa? Untuk melatih respon kita. Gak usah pusing. Kalau sudah selesai waktunya dia jadi kertas gosok buat saudara, pasti akan selesai dengan sendirinya. Gak usah peduli. Untuk menyelamatkan manusia saja Tuhan butuh Yudas. Ya kan? Yudas yang datang dengan ciuman. Sudah pernah ketemu dengan orang, wih baiknya, apa kabar semua. Ternyata di belakang, wah, jangan hati-hati dengan sesitu, mulu-mulu. Padahal dia juga. Ada Yudas yang datang dan memberikan saudara ciuman. Cium dia dan pergi, selesai. Tidak usah ditanggapi, tidak usah dipikir-pikir. Memang dia ada, Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk bisa menyelamatkan dunia, Tuhan izinkan ada Yudas. Untuk membuat saudara menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih sukses. Tuhan butuh kasih kertas gosok. Amin. Untuk membuat supaya Daud bisa fokus. Kadang-kadang dia harus melewati masa ketemu kakak-kakaknya yang tidak jelas. Tapi disitulah responnya dia. Dia berbalik, dia tinggalkan kakaknya, dia cari orang lain. Jangan izinkan orang menghancurkan hidupmu. Jangan izinkan perlakuan orang menghancurkan hari-harimu. Jangan izinkan sikap buruk seseorang merusakkan sepanjang harimu. Hanya gara-gara pagi ada telepon, pelanggan marah-marah. Akhirnya kita bad mood. Orang datang ke tokonya kita, lihat ada singa. Mukanya kita, bosnya jeleknya luar biasa. Tidak bisa ketawa. Hanya gara-gara pagi terima salah telepon. Kemarin sore saya lagi jalan dengan satu orang. Terus kemudian dia dapat WA dari istrinya. Kok saya dapat WA ini dari leasing company, perusahaan pembiayaan. Katanya Koko punya tagihan ini sudah berapa bulan tidak dibayar. Tolong dibayar segera, dan bahasanya agak kurang bagus. Istrinya WA ke suaminya lagi jalan dengan saya. Suaminya baca itu plus istrinya battle phone. Mulai agak marah. Apa yang kau bikin? Itu cicilan apa? Cicilan buat siapa? Begini kan kalau istri terlalu sering nonton drama Korea. Suaminya kaget. Karena suaminya memang punya cicilan di perusahaan itu. Tapi setiap bulan dia bayar tepat waktu. Jatuh temponya tanggal 11, dia biasanya bayar tanggal 10 atau tanggal 9. Tidak pernah terlambat. Dia tanya saya, apa yang saya harus lakukan? Saya bilang ini, coba kasih tahu istrimu, suruh dia WA kembali ke orang yang kirim WA itu. Tanya, boleh tahu nomor kontraknya nomor berapa, cicilannya berapa setiap bulan, jatuh temponya tanggal berapa, terus atas nama siapa. Dia kirim ke istrinya. Istrinya kirim ke orang itu. Tanya, terus dia tanya ke istrinya. Bagaimana mah? Sudah dapat jawabannya? Belum. Sudah di-read WA-nya tapi belum dibalas. Oh ya, tunggu Jo. Tunggu. 5 menit kemudian masuk WA istrinya. Pak, ternyata yang cicil ini atas nama Ibu ABC. Bukan papa. Jadi orang ini salah kirim tagihan.
Kira-kira kalau saudara jadi suaminya apa yang saudara lakukan? Kurang ngajar ini orang mau menghancurkan rumah tangga saya. Kadang-kadang itu bisa terjadi ya kan? Terus orang ini yang tadi salah kirim WA, dengan mudahnya tanpa bilang minta maaf, enggak ada say sorry, enggak ada apa-apa, tiba-tiba diblok. Dia blok si istrinya teman saya ini. Padahal sudah salah. Hei, sudah mau kecewa, sudah mau marah, bisa. Tapi pakai ban serepmu. Untuk apa engkau kehilangan damai sejahtera hanya gara-gara orang salah kirim? Ya kan? Saudara order makanan, sudah lama sekali. Saudara tunggu, sudah hampir 1 jam. Orangnya salah kirim ke tetangga. Pernah begitu? Saya beberapa kali mengalami soalnya. Sudah lapar sekali, order lama lagi di restorannya. Begitu dikirim, salah alamat lagi. Terjadi. Segala sesuatu bisa terjadi. Tapi saya menulis ini. Bahagia itu tidak terjadi secara otomatis. Kita sendiri yang harus memutuskan caranya. Kita sendiri yang harus memutuskan caranya. Kalau kita tidak bisa mengatur kebahagiaan kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah hidup dalam damai sejahtera. Sayang sekali. Amin. Ada banyak perjuangan yang kau harus hadapi hari ini. Hadapi perjuanganmu. Jangan hadapi apa kata orang. Gak usah pusing. Orang mau ngomong apa, terserah. Orang mau ngomong apa, terserah. Itu urusan dia. Tapi jangan dia menghancurkan kebahagiaanmu. Fokus pada Goliatmu sendiri. Jika kita harus terlibat dalam semua konflik, maka kita tidak akan punya waktu dan kekuatan untuk masuk dalam perang yang sesungguhnya. Saya tidak tahu apa yang jadi tantangan hidupmu. Ada yang tantangannya adalah sakit, ada yang tantangannya adalah bisnisnya, ada yang tantangannya adalah keluarganya, ada yang tantangannya adalah keuangan, apapun. Kalau engkau mau terlibat dengan semua konflik, kau tidak punya waktu dan kekuatan untuk fokus pada tantanganmu. Tidak perlu kita terlibat dengan semua tantangan yang ada. Visi Tuhan untukmu apa? Engkau harus sembuh, fokus kepada janji Tuhan. Gak usah peduli dengan apa kata orang. Apa janji Tuhan untuk hidupmu? Keluarga yang dipulihkan, fokus pada janji Tuhan. Gak usah peduli dengan apa kata orang. Orang bilang anakmu ndak akan baik, suamimu ndak akan bertobat. Itu ingat, visi Tuhan untuk hidupmu tidak sama dengan visi Tuhan untuk orang lain. Gak usah pakai visi Tuhan untuk orang lain. Apa yang kau harapkan dari Tuhan hari ini? Tidak segala sesuatu harus engkau tanggapi. Amin. Tidak segala sesuatu harus engkau tanggapi. Saya mau nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sudah percaya ada mujizat Tuhan atas hidupmu? Ingat, visi Tuhan untuk hidupmu tidak sama dengan orang lain. Gak usah peduli dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk orang lain. Urusan dia. Ada orang yang Tuhan izinkan jadi kertas gosokmu. Oke, jalani. Mungkin hari ini kertas gosokmu adalah istrimu, suamimu, anakmu, mertuamu, pegawaimu. Macam-macam.
customermu, apapun. Ingat, kalau waktunya sudah selesai, selalu ada mujizat akan terjadi. Jangan fokus pada apa yang konflik-konflik kecil, tantangan-tantangan kecil. Tidak semua kita harus terlibat dalam semua konflik. Tidak semua konflik kita harus melibatkan diri. Apa visi Tuhan untuk hidupmu? Jalani itu. Amin. Aku percaya ada mujizat. Bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saya undang semua pelayan Tuhan, worship leader, nyanyikan pujian ini. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya akan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Tibalah saatnya kami ingin menyambut tubuh dan darah Yesus. Dan kami tersedia roti dan anggur. Sebelum kami sambut, mari kuduskan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati roti dan anggur di hadapan kami. Kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan semua kami dengan para pelayan-Mu juga Tuhan. Dengan darah-Mu. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku anakmu. Dengan darah-Mu
Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau pandang salibnya Kristus 2022 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Mari kita mau angkat roti di atas kepala kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berfokus kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Jangan fokus kepada apa kata orang. Jangan fokus kepada apa yang orang bicarakan mengenai hidup kita. Tetapi mari kita mau seperti Daud yang tidak mau mendengarkan setiap perkataan
orang kendati saudaranya sekalipun juga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba juga banyak mengalami, tetapi hamba tetap berpegang kepada firman-Mu. Berfokus kepada firman-Mu Tuhan, kepada rencana-Mu mencapai sampai garis akhir. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah mereka, anak-anak mereka, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Kau berkati juga hamba-Mu Pastor Endro Nugra yang sudah membawa firman-Mu. Urapi dia lebih heran lagi, nyatakan isi hati-Mu melalui setiap perkataan firman-Mu. Sehingga menguatkan kami semua. Dan dimanapun juga dia berada menjadi saudara berkat. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.